Bab 1804. Jiwa di dalam paku. Meskipun pelatihan formasi sihir bukanlah pertarungan yang sebenarnya, level sebenarnya tidak perlu jauh lebih buruk daripada pertarungan nyata. Pemimpin Qin, setiap percobaan pelatihan, pasukan es bertekad untuk bertarung dengan hidup dan mati. 3 kali sehari adalah batas tubuh dan pikiran setiap orang. Jika kamu menambahkan begitu banyak sekarang, aku khawatir tidak akan sanggup. Ye Si Wu mengerutkan kening. Aku mengerti ini, tapi jangan khawatir tentang ini. Pasokan pil dewa akan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dijamin kalian tidak bisa berlatih karena kelelahan. Eric Qin berkata dengan serius. Ini. Baiklah. Ye Si Wu dengan enggan pergi dan memberitahu kabar ini. Daisy Li dan yang lainnya benar-benar marah lagi. Kak Yesi, Eric Qin ini benar-benar semena-mena. Awalnya, kita berlatih dengan baik. Sekarang kekuatan tempur pasukan es telah turun karena konversi ke teknik pedang Dewa Es, sekarang harus menggandakan percobaan. Dia bilang pil dewa akan menambah stamina, tapi bukankah kita juga makan pil dewa di masa lalu? Itu benar-benar omong kosong. Semua orang emosional. Ye Si Wu berusaha keras untuk menenangkan ketidakpuasan semua orang. Sejak sore, pasukan es telah menggandakan waktu latihan seperti yang dikatakan Eric Qin. Ketika semua orang keluar dari formasi sihir dengan kelelahan dan mengambil pil dewa yang disiapkan oleh Nenek Yu, mereka terkejut mengetahui bahwa setelah pil dewa berfungsi, tubuh mereka yang kelelahan, dan lautan kesadaran yang terkuras habis, semua pulih dengan cepat seolah-olah aliran deras sungai mengalir ke sungai kering. Ini pasti pil dewa yang Eric Qin minta dibelikan penguasa istana dengan harga mahal. Daisy Li terkejut, lalu menggertakkan giginya dengan dingin. Istana es Arktik kita memang sedikit lemah, pil dewa yang bagus pasti mahal. Eric Qin ini hanya omong kosong. Daisy Li, hentikan. Alih-alih memikirkan ini, pikirkan bagaimana meningkatkan penguasaan teknik pedang Dewa Es. Ye Si Wu mengerutkan kening. Sore ini, kita mungkin telah lulus ujian ketiga di percobaan kedua. Itu karena formasi pedang yang kamu perintahkan salah, yang menyebabkan kegagalan. Kak Yesi, aku tidak akan melakukannya lain kali. Daisy Li juga sedikit malu, menggigit bibir bawahnya dan berjanji. Tapi teknik Eric Qin ini pasti punya masalah. Kita sebelumnya bisa mencapai ujian bintang 6. Daisy Li masih sedikit tidak yakin. Bahkan di tingkat ke-6 ujiannya tidak tinggi. Kakak perempuanku lebih kuat dari kita saat itu, bukankah mereka juga kehilangan segalanya? Ayo terus bekerja keras. Ye Si Wu menghela nafas. Tetapi apakah teknik pemimpin Qin ini kuat atau lemah? Kita harus melatih hingga mahir untuk membuktikan sesuatu. Semua orang juga mengangguk. Teknik pedang Dewa Es sendiri belum dilatih hingga mahir, lalu menganggap teknik Eric Qin tidak bagus dan meminta untuk diganti. Ini memang tidak mungkin untuk diutarakan. Di sisi lain, hal pertama yang dilakukan Eric Qin ketika dia kembali ke kediamannya adalah mengeluarkan tulang belulang orang suci, menatap tulang yang seindah emas dan batu giok ini, dan bermeditasi sejenak. Lubang di bagian atas tulang tengkorak semakin dilihat semakin mirip dengan bentuk paku, dan resonansi antara energi kematian keduanya juga menggambarkan hal ini. Dengan kata lain, paku panjang inilah yang membunuh orang suci kuno dan meninggalkan bekas di tulangnya. Paku panjang ini ternyata bisa membunuh orang suci dan iblis kuno. Eric Qin tampak tidak percaya. Tulang tengkorak orang suci ini abadi hingga hari ini. Ketangguhan yang tak tertandingi menunjukkan bahwa di zaman kuno, dia jelas merupakan master teratas. Tapi paku panjang ini bisa menembus tubuhnya dan menembus tulangnya, ini sulit dipercaya. Dan selain itu, mengapa orang suci ini hanya memiliki tubuh kerangka, kemana meridian dan kulitnya menghilang,
dan mengapa saudara Yovianho tidak menemukan kerangka itu ketika mendapatkan paku saat itu. Terlalu banyak keraguan dan teka-teki dalam pikiran. Dengan membalik telapak tangannya, Erikin mengeluarkan paku berkarat itu lagi. Secara acak membandingkan lubang di bagian atas tulang untuk memastikan kecocokan dengan ketebalan paku. Erikin hampir sepenuhnya yakin bahwa memang ada hubungan antara keduanya. Dan ketika Erikin mendekatkan paku ke tulang, paku itu sedikit berdengung. Semakin dekat ke lubang, semakin kuat getarannya. Tampaknya paku panjang itu mengekspresikan keinginan kuat tertentu, ingin kembali ke posisi semula. Apakah ingin memasukkan paku kembali ke tulang untuk mencoba? Jantung Erikin melonjak tajam, dan pikiran itu seperti pemanggilan iblis, sedikit tidak terkendali. Ini seperti anak kecil yang menyalakan korek api secara diam-diam, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Menahan detak jantungnya, Erikin menghela napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Tidak dapat melakukan ini jika kamu tidak sepenuhnya siap dan kultivasi sendiri tidak cukup. Di satu sisi adalah paku berkarat yang aneh yang membunuh orang suci kuno, di sisi lain adalah orang suci terhormat yang tak terhitung kultivasinya dalam hidupnya. Tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa, sekali ada kecelakaan, itu akan menjadi peristiwa yang menghancurkan bumi. Tidak bisa begitu santai, dia tidak tahu jelas keduanya, hanya ingin mengujinya berdasarkan rasa ingin tahu. Selain itu, jika benar-benar mendapat masalah, pasukan es, Vinolasu, Istana Es Arktik semuanya akan sial karena kelalaian dirinya. Dirinya belum siap, dan lingkungan sekitar tidak cocok. Tapi Erikin juga tidak menyerah. Sebuah reiki mengalir ke paku, dan suara serak dan tua di dalamnya terdengar lagi. Masa hidup Nanji, aku akan membantumu membunuh musuh sampai mati baru akan istirahat. Roh di paku panjang ini hanya bisa mengucapkan kalimat ini dari awal sampai akhir. Erikin telah bereksperimen berkali-kali sebelumnya, tidak peduli bagaimana dia mengubah napasnya, suara ini tidak akan berubah sedikit pun, dan dia sangat akrab dengannya. Namun kali ini, Erikin berpikir sambil menyentuh tulang dengan jemarinya, membangkitkan sentuhan energi kematian yang penuh dengan nafas orang suci, bersama dengan reikinya sendiri, tuangkan ke dalam paku lagi. Dia ingin melihat bagaimana jiwa ini akan bereaksi jika dia merasakan aura orang suci itu. Reiki menuangkan ke dalamnya, dan suara itu berdering lagi. Masa hidup Nanji, aku. Tapi kali ini, suara tua itu berhenti di tengah jalan, dan tiba-tiba berteriak. Sial, bagaimana bisa ada napas orang itu? Mengapa, bukankah dia sudah mati? Hus! Erikin terkejut. Paku berkarat itu bergetar hebat, dan karatnya berkurang lagi, dan terbang jauh ke udara di luar kendali Erikin. Ini adalah pertama kalinya jiwa di paku panjang tidak hanya mengucapkan kata-kata yang berbeda, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terbang sendiri. Erikin mendengus, tentu saja tidak membiarkan paku terbang. Sejumlah besar aura terlontar, memadatkan reiki penghalang di sekitarnya, mengubahnya menjadi penjara. Bang bang bang. Paku panjang ini seperti lalat tanpa kepala, menabrak reiki, dan Erikin memadatkan tangan kosong yang besar, dan langsung menamparnya dengan keras. Kamu si semut, cari kematian. Paku itu jatuh, dan suara tua itu tiba-tiba menjadi ganas. Itu berbalik arah. Kali ini tidak lagi mencoba melarikan diri, tetapi membanting ke jidat Erikin. Tidak perlu ritual masa hidup, paku sangat cepat, dan setelah berjalan melalui ruang, datang ke Erikin dalam sekejap mata. Dilihat dari gelagatnya, itu berencana untuk menembus kepala Erikin seperti kerangka tulang yang tergeletak di tanah. Erikin mendengus dingin. Dia sudah menemukan metode yang digunakan paku berkarat untuk membunuh orang. Bersambung.